Pidato persuasif merupakan salah satu jenis pidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian hingga mempengaruhi pemikiran dan perasaan dari para pendengar. Selain itu, pidato persuasif juga memiliki sifat untuk membujuk dan mengajak supaya pendengar merasa yakin untuk kemudian bertindak sesuai maksud dari pidato yang akan disampaikan. Oleh karena itu, pidato persuasif harus berisi maksud yang berangkat dari pemikiran atau pendapat yang logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sifat mengajak dan membujuk pada pidato persuasif yang disampaikan kepada masyarakat pada dasarnya harus memiliki nilai manfaat untuk kehidupan. Hal ini menjadikan pidato persuasif bisa menjadi salah satu solusi alternatif yang efektif dalam upaya membangun kesadaran bersama, sehingga masyarakat dapat tergerak untuk ikut berkontribusi dan bermanfaat bagi kehidupan dengan lebih baik serta lebih kreatif. Nah, dalam beberapa acara, pasti kita sering menemukan orang yang menyampaikan pidato persuasif di hadapan banyak orang. Nah, pada saat menyampaikan sebuah pidato persuasif di hadapan banyak orang tersebut, terkadang juga diselipkan beberapa lelucon atau kata-kata lucu kepada pendengar supaya tidak jenuh dan lebih nyaman serta senang ketika mendengarkan pidato tersebut. Metode penyampaian pidato ini akan membuat informasi lebih mudah diterima dan dipahami oleh para pendengar. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari pidato persuasif, selanjutnya akan dijelaskan tentang tujuan dari pidato persuasif. Sebelum itu, berikut ini adalah tujuan pidato secara umum yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu yang pertama, informatif. Nah, informatif yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pendengar. Yang kedua ada argumentatif, yaitu membangun keyakinan kepada para pendengar. Yang ketiga, rekreatif, yaitu menyampaikan pendapat atau pesan yang memiliki sifat menghibur kepada para pendengar, sehingga memberikan dampak gembira. Dan terakhir yang keempat, persuasif, yaitu memberikan pengaruh kepada para pendengar supaya secara sadar dan sukarela mengikuti kehendak yang dimaksudkan dari pidato yang disampaikan. Nah, secara khusus, pidato persuasif sendiri memiliki tujuan untuk mempengaruhi, mengajak, dan tentunya membujuk para pendengar agar paham tentang pesan pidato dan bertindak secara sukarela sesuai maksud dari pidato yang disampaikan. Selanjutnya adalah ciri-ciri pidato persuasif. Dengan mengetahui dan memahami pengertian dan tujuan dari pidato persuasif, kita akan semakin ahli dalam mengenal ciri-ciri pidato persuasif dan dapat dengan mudah membedakan dengan jenis pidato yang lain. Nah, sekarang kita dapat menyimpulkan tentang ciri-ciri dari pidato persuasif. Yang mana pertama ciri-ciri dari pidato persuasif tersebut adalah bersifat menggerakkan atau mengajak. Kemudian ciri-ciri yang kedua, pidato persuasif dapat menciptakan reaksi yang diharapkan dari penyampaian, baik membangkitkan emosi sekaligus tindakan dari para pendengar setelah menyimak pidato persuasif. Struktur pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan pada pidato persuasif memiliki 3 bagian, mulai dari salam membuka, ucapan penghormatan, hingga juga ucapan syukur. Yang pertama kita masuk pada salam pembuka. Salam pembuka biasanya disampaikan untuk menyapa kali pertama para pendengar. Salam pembuka sendiri disampaikan sesuai dengan situasi atau waktu dan latar belakang kehadiran para pendengar. Beberapa salam pembuka yang umum digunakan yaitu seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Hal ini dapat disesuaikan dengan waktu, situasi, dan latar belakang dari audiens. Yang kemudian adalah ucapan sapaan. Ucapan atau penghormatan ini mengandung maksud sebagai bentuk rasa hormat dari orang yang berpidato kepada pendengar yang hadir. Selain itu, agar sesuai etika yang berlaku, para audien yang hadir dan memiliki tingkatan sosial atau usia yang lebih tinggi harus mendapatkan ucapan atau penghormatan lebih dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu ucapan syukur. Ucapan rasa syukur dapat dipahami sebagai salah satu bentuk terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberikan anugerah kepada para pendengar
sehingga dapat hadir dalam acara pidato tersebut. Kemudian struktur yang kedua adalah isi dari pidato. Struktur pidato persuasif digunakan setelah pembukaan, yaitu penyampaian isi dari pidato. Bagian isi pada dasarnya adalah inti dari sebuah pidato. Nah, pada bagian ini orator atau orang yang menyampaikan pidato akan memberikan pendapat, gagasan, atau alasan berbagai informasi penting dan tentunya pesan yang bersifat mengajak dan mendorong para pendengar. Dalam menyusun isi pidato, kita harus menggunakan alasan yang meyakinkan dan berdasarkan informasi yang faktual, sehingga mampu mendukung pesan yang disampaikan. Kemudian struktur yang ketiga yaitu penutup pidato. Setelah menyampaikan isi pidato persuasif kepada para pendengar, tugas orang yang menyampaikan pidato selanjutnya adalah menutup pidato. Penutup pidato persuasif dapat diartikan sebagai bagian akhir dari sebuah pidato. Nah, berikut ini adalah 3 unsur yang perlu kita lakukan dalam menutup pidato persuasif. Di antaranya yaitu yang pertama, menyampaikan harapan tentang gagasan dan pesan agar dapat memberikan manfaat kepada para pendengar. Kemudian yang kedua, menyampaikan permohonan maaf kepada para pendengar terkait berbagai kesalahan dan kekhilafan yang tidak sengaja kita lakukan. Kemudian yang ketiga, mengucapkan rasa terima kasih kepada para pendengar karena telah berkenan menyimak pidato. Dan yang terakhir adalah salam penutup. Metode pidato persuasif. Yang pertama ada metode naskah. Salah satu metode dalam menyampaikan pidato yang paling sering digunakan yaitu metode naskah. Metode naskah sendiri dapat dipahami sebagai cara yang digunakan pada saat berpidato dengan mengandalkan media teks atau naskah. Nah, metode naskah ini kerap kali dipakai pada acara yang mengharuskan pidato yang bersifat resmi atau formal. Contoh penggunaan pidato dengan metode naskah ini yaitu pada pidato kenegaraan, pidato di televisi, dan lain sebagainya. Yang kemudian kedua, metode impromptu. Salah satu metode dalam menyampaikan pidato yang dapat kita gunakan selanjutnya adalah metode impromptu. Metode impromptu sendiri merupakan metode dalam berpidato yang digunakan tanpa menggunakan bantuan teks atau hafalan. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang mendapat tanggung jawab secara mendadak sehingga tidak memerlukan persiapan dan sesuai dengan kebutuhan. Dikarenakan tidak adanya persiapan dan dilakukan secara tiba-tiba, maka metode berpidato impromptu tidak terlalu memberikan hasil yang maksimal. Namun, bagi seseorang yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi dalam berpidato dan paham betul materi yang akan disampaikan, maka isi dari pidato tersebut dapat menjadi sangat menarik dan unik tentunya. Yang kemudian yang ketiga, metode menghafal. Salah satu metode dalam menyampaikan pidato yang dapat kita gunakan selanjutnya yaitu metode menghafal. Metode menghafal ini memiliki maksud sebagai metode berpidato yang merencanakan isi pidato dengan sangat cermat dan teliti, sehingga dapat dipersiapkan secara maksimal sebelum menyampaikan pidato. Nah, metode ini biasanya dapat menyebabkan para pendengar menjadi bosan dan jenuh. Hal ini yang menjadikan pidato jarang digunakan karena membuat isi dari pidato kurang begitu menarik. Nah, yang terakhir yaitu metode extemporan. Salah satu metode dalam menyampaikan pidato yang dapat kita gunakan selanjutnya adalah metode extemporan. Metode extemporan ini merupakan metode yang cukup sering digunakan oleh banyak orang. Metode berpidato ini biasa dilakukan dengan sebuah perencanaan. Namun, pada saat menyampaikan pidato, orator hanya menggunakan catatan kecil saja. Hal ini digunakan sebagai cara untuk membuat panduan agar pidato dapat tersampaikan secara terstruktur dan sistematis. Nah, dari keempat metode ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Oleh sebab itu, seseorang yang telah mahir berpidato biasanya menggunakan metode dengan cara menggabungkan dari berbagai macam metode di atas yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk membuat pidatonya jadi lebih menarik.
Langkah-langkah dalam menyusun teks pidato: yang pertama, kita tentukan dulu tema atau pokok dari pidato. Yang kemudian, mendaftarkan pokok-pokok pidato yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, menentukan tujuan dari pidato. Keempat, menyusun kerangka pidato. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka pidato. Kesimpulan dapat kita ambil adalah pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif berisikan pesan yang disampaikan kepada audiens oleh seorang pembicara untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat. Nah, dalam berpidato dapat disampaikan gagasan, isu, konsep, atau produk agar audiens terbujuk.